Pembahasan yang pertama, mengambil ilmu akidah dari sumber terpercaya. Iya. Ini jelas ya sumber mereka. Dia dapati para ulama di seluruh negeri. Ini meyakinkan sekali. Hal yang terpercaya. Iya. Hal yang terpercaya. Nah, harus jadi demikian seorang itu mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya. Ya. Jangan hanya melihat orang, oh dia tenar, oh ini terkenal. Ya sekarang ini gampang saja orang terkenal itu. Ya. Dia bikin aneh-aneh saja bisa terkenal. Apalagi di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini orang tidak melihat dengan timbangan ilmu. Yang dilihat retorikanya. Yang dilihat kadang, oh ini pandai mengambil hati publik. Kalau dia sudah bagus retorikanya, ya, ada hal-hal yang disenangi oleh masyarakat secara umum, dia bisa, ya, cepat terkenal itu, akan meroket langsung cepat. Jelas ya? Karena itu sekarang ini kalau kita lihat ya dari orang-orang yang berbicara dengan ilmu, ada yang dikenalnya pandai melucu, ya, pandai melawak, ada yang pandai menyanyi, ya. Nggak ada timbangan seorang dalam apa? Dalam ilmu. Iya. Nggak dikenal dengan keilmuannya. Ya. Apalagi hanya sekedar mengukur dengan kacamata umum saya. Ya. Sekarang ini ada orang-orang yang pandai dia ngambil. Ya, itu namanya trik untuk memikat sebagian orang. Tapi kalau dia dipandangkan ahlul ilm, belum tentu dia dianggap orang yang berilmu. Orang Khawarij saja di masa dahulu, itu mereka hafal Quran. Hafal Quran orang Khawarij di masa dahulu. Iya. Luar biasa hafalannya. Dari kalangan ahlul bidah, ada yang menghafal hadits-hadits. Ada yang punya hafalan hadits. Tapi bersamaan dengan itu para ulama tidak ambil ilmu dari mereka. Kaum Khawarij ini dianggap tersesat oleh para ulama. Iya. Karena itu kadang sebagian manusia tertipu. Masih yang dilihat ada yang pandai baca ayat. Kalau ada masalah dia sebut dalil dari ayat Al-Quran atau dari hadits. Ya. Ada lagi yang sebutkan ayat, dia sebut nama, nomor surahnya, nomor ayatnya, letaknya di kanan, letaknya di kiri. Ya. Haditsnya disebut nomornya. Jelas ya? Walaupun kadang tidak tahu dia hafal cetakan yang mana. Ya. Hal-hal yang sebenarnya di kalangan orang yang berilmu itu tidak ada manfaatnya. Iya. Tidak ada manfaatnya. Disebutkan cetakan hadits, satu buku misalnya Sunan Abi Daud, lebih dari 5 cetakan, dia pakai cetakan yang mana? Iya. Saya pernah periksa ya sebagian orang yang kadang sebut nomor-nomor hadits. Ya. Saya buka dari cetakan yang biasa dipakai oleh para ulama. Itu ada cetakan dikenal yang biasa dipakai oleh ulama. Karena dipakai di dalam beberapa buku yang menjadi rujukan di pembahasan hadits. Tidak ada cetakan itu. Cari cetakan yang lain juga nggak ada. Ya mungkin dia salah ingat nomor. Ya. Dan itu tidak penting sebut nomornya. Sebut apa riwayatnya, teksnya apa. Nah, itu yang penting sebenarnya. Disebut dari Nabi, nama sahabatnya, teks haditsnya. Kalau cuma sebut nomor, orang bisa aja nyebut-nyebut nomor saja. Baik. Nah, ini retorika kadang pada sebagian orang. Tapi bukan itu, ilmu nggak dilihat pada itu. Yang dilihat pemahaman dia terhadap ayat dan hadits tersebut. Nah, itu yang dilihat. Dan ini diketahui dari mana sumbernya diambil. Dia belajarnya di mana? Belajarnya di mana? Nah, jadi mengambil ilmu akidah itu harus dari sumber yang terpercaya. Dari sumber yang terpercaya. Nah, ini dibahasakan oleh beliau, kami dapati para ulama. Ini para ulama yang benaran ya, ulama. Di masa itu. Istilah itu kalau dikatakan ulama di masa mereka sudah dikenal. Siapa itu yang dikatakan ulama?